Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan segudang tradisi, budaya, dan kulinernya. Berbicara mengenai kuliner, tentunya takkan habis untuk menelusuri kekayaan kuliner Indonesia. Beragam olahan unik pun dijumpai dan sering terinspirasi dari bahan yang didapat pada alam maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Salah satunya terdapat di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bagi kalian jangan ngaku pernah ke Jogja kalau belum nyobain kuliner walang goreng. Walang goreng merupakan makanan yang legendaris yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, salah satu pelopor walang goreng adalah Pak Gareng. Walang goreng Pak Gareng berdiri sejak tahun 90-an. Walang goreng merupakan makanan yang sangat istimewa karena proses penyajian dari walang goreng sendiri sangat unik. Mulai dari penangkapan walang menggunakan tongkat atau kayu yang pucuknya dililit menggunakan lem. Buat tek lagi nggak siapa tahu deh. Wah, mantap. Lalu dalam penyucian walang sendiri juga membutuhkan proses yang lama, agar walang yang disajikan harus benar-benar bersih. Lalu setelah itu ada proses pembumbuan dan pemasakan. Untuk memasak walang goreng membutuhkan waktu 30-1 jam, tergantung berapa banyak walang yang akan digoreng. Dan tentunya harga walang goreng juga sangat terjangkau. Dengan harga 35.000, kalian akan mendapatkan satu toples walang goreng. Nah, bagi kalian yang sedang berwisata di daerah Gunung Kidul, jangan lupa membeli walang goreng untuk oleh-oleh kalian ya. Kalau untuk walang goreng disajikan itu sebagai makanan ringan, Mbak, dari dulu, Mbak. Kita nyarinya di sawah-sawah atau di kebun-kebun itu menggunakan lem atau jaring untuk nangkepnya. Kalau malam bisa juga itu dipakai lampu petromak, kalau zaman dulu petromak, tapi sekarang udah maju pakai ini, Mbak, senter yang gede itu. Kalau saya itu jual walang goreng dari tahun 99. Ya, tahun 99, Mbak. Digoreng itu jualnya cuma murah, cuma Rp500 satu plastik kantong kecil segini loh. Untuk walang goreng itu sendiri kan termasuk kalau di sini makanan ekstrim, mungkin bagi orang-orang yang belum tahu kan ekstrim itu, Mbak ya. Terus itu inisiatif saya itu, oh iya, kalau ini kan bisa dijual untuk
pendapatan sehari-hari. Dulu tuh keliling-keliling Mbak, jual belalang tuh murah. Kalau sekarang kan udah mahal belalang. Kalau dari COVID-19 sendiri tuh dampak perekonomian untuk belalang itu anjlok Mbak. Jadi daya belinya kurang. Masalahnya apa? Untuk wisatawan itu kan jarang masuk ke sini, dibatasi semua. Jadi yang berkunjung tuh semakin berkurang. Nah, kita itu kepikiran kita juga jual di online, jadi lewatnya Shopee itu Mbak. Cemilan Gunung Kidul, oleh-oleh Gunung Kidul sama belalang goreng Pak Gareng, kalau gitunya. Nah, yang kedua, kuliner yang harus kalian coba di Yogyakarta adalah sate klatak dan kronyos. Salah satu pelopor dari sate klatak ini adalah Mak Adi. Sate klatak Mak Adi berdiri sejak tahun 1993. Terdapat sejarah unik mengapa dinamakan sate klatak, yaitu ketika daging kambing dilumuri oleh garam, maka saat dibakar, garam itulah yang mengeluarkan suara klatak-klatak. Dan yang membedakan sate klatak dengan sate lainnya yaitu tusukan satenya. Untuk sate klatak sendiri menggunakan tusukan besi supaya bumbu-bumbu yang ada di sate klatak meresap sampai ke dalam. Nah, selanjutnya ada kronyos nih. Kronyos dijual di satu tempat dengan sate klatak. Tetapi untuk kronyos sendiri tidak dicantumkan di daftar menu, karena stok dari kronyos ini sangat terbatas. Kronyos sendiri merupakan lemak kambing yang digoreng dengan bumbu khusus, sehingga menghasilkan rasa yang sangat unik. Dan pastinya banyak sekali wisatawan yang sangat minat dengan kronyos ini. Untuk harga sate klatak dan kronyos sangat terjangkau loh. Dengan harga 20.000, kalian bisa mendapatkan satu porsi sate klatak dan juga satu porsi kronyos. Nah, selain Yogyakarta juga ada makanan yang legendaris di daerah Kabupaten Semarang, yang letaknya di daerah Banyu Biru, depan kolam renang Muncul, yaitu nasi pecel keong Mbak Tun. Nasi pecel keong Mbak Tun ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Dan tentunya, nasi pecel Mbak Tun sangat diminati banyak orang. Setiap akhir pekan, di warung pecel Mbak Tun sangat ramai. Banyak sekali varian nasi pecel yang dihidangkan. Ada pecel ayam, nasi pecel keong, nasi pecel belut, dan juga nasi pecel mujair. Nah, untuk menambah kenikmatan nasi pecel ini, warung Mbak Tun juga menyediakan berbagai keripik. Ada keripik belut, keripik wader, keripik cetul, keripik payak teri, keripik bayam, keripik tempe, keripik udang, dan tentunya masih banyak lagi keripik-keripik yang menggugah selera kita untuk menikmati nasi pecel ini. Nah, nasi pecel Mbak Tun ini sangat cocok disantap saat siang hari. Ditemani dengan es kelapa muda yang sangat menyegarkan. Tentunya, harga nasi pecel Mbak Tun juga berbeda-beda, mulai dari harga 15.000 hingga sampai 25.000. Keripik cetul 1 on, keripik wadernya 1 on, betul tadi. Terus kasih tambahan peyek teri lagi 1 on. Sama apa lagi Mbak? Itu tadi nasi pecel belut sama es teh ya? Nasi pecel belutnya 20 sama es tehnya 3.000, jadinya 23 ya? 76 tambah 23, 99. Ya.
suaminya. Jadi untuk masalah warung Mbak Tun yang tadinya dari lingkungan sini akhirnya sudah sampai warung Mbak Tun ini untuk informasinya, untuk pengenalan dari pengunjung sudah beberapa TV nasional ya tahu ya. Iya. Mulai dari Trans TV, Trans 7, SCTV, Antv, juga Indosiar. Bahkan Astro TV Malaysia kuliner pernah meliput di sini. Tuh. Itu mulai sekitar tahun 90-an mungkin ya. 90 ya bikin satu tempat usaha warung makan itu ya kecil-kecilan ya. Mulai dari mungkin tempat kolak mangkok itu 5 buah, piring ya cuma 10, mungkin untuk beras itu untuk persediaan warung ya mulai mungkin 1 kilo 2 kilo, belum dari 1 kilo, pokoknya terlalu semua minim lah. Akhirnya ya kita kelola, kita usahakan untuk warung itu ditelateni. Akhirnya lama-kelamaan itu warung berkembang dari mulut ke mulut sampai warung itu sekecil itu pun sampai sekarang bisa menampung ya kurang lebih kapasitas berapa ya, hampir 150-200 bisa ya. Terus berarti dari awal itu udah langsung di sini Pak tempatnya? Enggak, tempat sana karena ada satu penggusuran, tempatnya sana masih ada, pindah sana ada masih, tapi untuk ini kan perpindahan baru, terus ini dikembangkan akhirnya nyampe ke sini. Ya, dukanya ya harus prihatin, telaten, juga sabar Mbak, ngulet ya, enggak jemu-jemu untuk memberikan ya pelayanan pada pengunjung yang dari awalnya ya juga tidak begitu banyak, tapi ya telaten sabar. Akhirnya dari semua itu sampai saat ini kalau belum sampai kintalan Mbak, kintalan juga 1 kintal, juga beras bisa 2 kintal 3 kintal sampai keong ya hampir 50 kilo 70 kilo setiap harinya kita ngelola itu. Juga ada lele, nila sampai dulu cuma 3 kilo 5 kilo, sekarang kalau order ya sampai 3 kintal 4 kintal masih ada persediaan. Kita menyiapkan ini ada bibit 1 ton 300 kilo, hampir 1,5 ton. Sebenarnya dari awal keong sudah ada. Oh, udah ada. Keong, kolak ketan itu dari awal sudah ada, termasuk terutama nasi belut itu ya memang dari awalnya sudah ada. Cuma ini pengembangannya untuk pelayanan menu ini ya sudah sangat diusahakan semaksimal mungkin Pak. Dari mungkin bahan-bahan yang harus fresh, harus ready, posisi juga disiapin air segar, sehat. Makanya semua menu-menu semuanya sudah tersedia sedemikian rupa. Ya tentunya ada, karena ya COVID itu kan mempengaruhi ekonomi hampir semua lapisan Mbak ya. Jadi untuk masyarakat yang biasanya mungkin bekerja lancar dengan ya keuangan lancar, bisa jajan-jajan ke sana kemari ya, otomatis terkendala dengan hal itu. Cuma khususnya ya paling kalau PNS nggak ada kendala Mbak, sering datang ke sini ya. Kalau untuk umum ya kendalanya kalau memang pekerjaannya kendala ya otomatis untuk perkembangan ekonomi itu. Itulah beberapa kuliner yang ada di daerah Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya masih banyak lagi kuliner-kuliner yang sangat diminati banyak orang. Maka dari itu, cintailah kuliner-kuliner Indonesia.